Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 12, IPS 2, dari SMA PGRI Cucurug akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya. Ada Abdul Latif, Asep Abdul Hamid, Desti Alawiyah Sapitri, Oki Adiriana, Rizal, dan saya Rina Sudartiwi. Di materi ini, kita akan membahas tentang konflik Timur Tengah dan konflik Asia Tenggara. Konflik Timur Tengah, Perang Irak dan Iran. Kamu tahu nggak sih, dulu pada tahun 1980 terjadi sebuah peperangan antara negara Irak dan Iran. Konflik Timur Tengah ini terjadi sekitar 8 tahun lamanya loh, mulai dari tahun 1980 sampai 1988. Jika ada perang, pastinya ada sebab dong. Nah, pada kali ini kita akan bahas sekilas tentang latar belakang dan bagaimana terjadinya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Irak dan Iran. Latar belakang konflik Irak dan Iran. Ada beberapa faktor yang membuat Irak dan Iran berperang. Pertama, adanya keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Shatt al-Arab. Sungai Shatt al-Arab adalah jalur perairan strategis yang memisahkan Irak-Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sengketa. Yang kedua, adanya keinginan Irak dan Iran menjadi penguasa kawasan Teluk. Hal ini sudah dilakukan sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militernya di kawasan Teluk tahun 1971. Ketiga, Saddam Hussein, Presiden Irak, merupakan seorang Muslim aliran Sunni yang khawatir akan adanya pemberontakan Syiah di Irak. Pemberontakan ini terinspirasi dari terjadinya revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Keempat, melemahnya kekuatan Iran pasca revolusi tahun 1979. Saddam Hussein yakin bahwa keadaan Irak sedang tidak stabil setelah revolusi karena eksekusi mati para perwira-perwira perang yang pro terhadap Shah Reza Pahlavi. Hal ini dapat menguntungkan invasi yang akan dilakukan Irak. Jalannya perang Irak dan Iran. Awal terjadinya ketegangan antara dua negara tersebut yaitu pada April 1980. Pada saat itu, sedang berlangsung acara Konferensi Ekonomi Internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Asia di Irak. Tiba-tiba saja, sebuah bom meledak dan tentunya menggagalkan acara tersebut. Karena kejadian itu, Irak menganggap bahwa Iran sedang menantang untuk berperang. Hal ini selang 5 bulan kemudian, tepatnya pada 4 September 1980, Iran tiba-tiba saja melancarkan serangan ke beberapa wilayah Irak, seperti desa Kanakin, Mujairah, Jurbatiyah, Khatamandala, dan Mustofa, dan instalasi minyak Nefkaneh. Akibat dari serangan ini, puluhan rakyat Irak menjadi korban. Jalannya perang Irak dan Iran. Kemudian, Irak tidak tinggal diam. Tidak sampai sebulan, tepatnya pada 22 September 1980, Irak memulai serangan balasan. Irak mulai menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat dan juga pelabuhan udara Mehrabat, Teheran, Iran. Irak berhasil menduduki Pulau Tam Besar dan Tam Kecil, wilayah sengketa kedua negara. Hal yang sudah dikuasai oleh Iran selama ratusan tahun. Serangan ini kemudian dianggap sebagai kemenangan Irak. Akan tetapi, Iran tidak tinggal diam. Iran kembali melakukan serangan balasan ke wilayah Basra dan Wasit. Perang ini terus berlanjut. Aksi saling balas perang pun tidak bisa dihindari. Hingga akhirnya, pada bulan April 1983, Irak menghancurkan
meledakkan sumur minyak di Norwoods yang membawa dampak besar bahkan ke negara-negara tetangganya. Dampaknya sangat buruk. Sumber daya air di sekitar wilayah Teluk tercemar oleh minyak. Hal ini membuat harga air minum di wilayah ini sangat mahal. Bahkan, harga 1 liter pun pada saat itu hampir 5 kali dari harga standar minyak mentah OPEC. Beberapa negara yang terkena dampaknya adalah Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Perang ini terus berlanjut hingga tahun ke-8. Perang Irak dan Iran pada 1980 sampai 1988 ini, terdapat jumlah korban terdampak akibat perang ini diperkirakan sebanyak 1 juta jiwa. Korban tewas di kedua belah pihak diperkirakan sebanyak 50.000 jiwa. Iran menjadi pihak yang menderita kerugian paling besar. Diperkirakan sebanyak 50.000 sampai 100.000 orang Kurdi, kelompok etnis di Timur Tengah, terbunuh oleh pasukan Irak selama rangkaian kampanye militer yang diberi nama Kode Anfal, rampasan, yang berlangsung pada tahun 1988. Akhir Perang Irak dan Iran. Perang yang terjadi selama 8 tahun ini ternyata nggak membuahkan hasil loh. Dalam perang ini tidak ada yang menang maupun kalah. Hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988. Pada resolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada perjanjian Algiers yang sudah disusun tahun 1975 dan sudah disepakati oleh keduanya. Wah, apa itu perjanjian Algiers? Perjanjian Algiers adalah perjanjian antara Irak dan Iran yang dipelopori oleh Presiden Aljazair, yaitu Houari Boumediene. Perjanjian ini dilaksanakan di ibu kota Aljazair, yaitu Algiers atau bisa juga disebut Algier. Tujuannya untuk merendam perselisihan kedua negara. Pada perjanjian ini dipertemukanlah petinggi dari kedua negara, Saddam Hussein dari Irak dan Shah Reza Pahlavi dari Iran. Perjanjian Algiers ditandatangani pada tahun 1975. Isi Perjanjian Algiers 1975. 1. Kedua negara akan melaksanakan penentuan batas perairan pada dasar Konstantinopel 1931 dan atas dasar jalur Talwig yang terletak di Shatt al-Arab. 2. Irak dan Iran setuju memasuki suatu sistem kerjasama keamanan di sepanjang perbatasan. Kedua negara harus bertekad melakukan pengawasan ketat dan efektif terhadap perbatasan bersama, guna mengakhiri setiap bentuk infiltrasi dalam konteks militer. 3. Jika terjadi pelanggaran atau perselisihan atas perjanjian Algiers, akan ditunjuk negara ketiga sebagai penengah atau diselesaikan melalui mahkamah internasional. Konflik Asia Tenggara, kasus peperangan Indochina. Ngomongin tentang Asia Tenggara, apakah yang pertama kali terlintas di benakmu? SEA Games, AFF, lalu apa lagi? Nah, melalui perhelatan olahraga itu, kita jadi bisa tahu negara-negara apa saja yang termasuk dalam ASEAN dan berada di wilayah Asia Tenggara. Benar nggak sih kalau kamu tuh tahu nama-nama negara di Asia Tenggara itu? Ya, dari ajang pertandingan sepak bola atau semacamnya? Atau ada hal lainnya? Perlu kamu ketahui juga nih, bahwa setiap negara memiliki sejarahnya masing-masing dan hampir seluruhnya dilalui dengan cara berperang. Ya, semua itu dilakukan demi mempertahankan kedaulatan negara seperti negara kita ini. Nah, di pembahasan kali ini kita akan bahas tentang kasus-kasus peperangan yang terjadi di Asia Tenggara atau yang dikenal dengan Perang Indochina. Perang Indochina ini bukan cuma soal perebutan wilayah loh, melainkan tentang perang ideologi juga.
Terjadinya Perang Indochina. Serangkaian peperangan yang terjadi di wilayah Indochina itu berawal dari tahun 1946 sampai tahun 1991. Kasus Perang Indochina yang akan kita bahas di sini adalah kasus perang saudara yang terjadi di Kamboja dan melibatkan Vietnam. Kamboja adalah negara jajahan Prancis yang berhasil meraih kemerdekaannya pada 9 November 1953. Setelah Kamboja merdeka dari Prancis nih, Kamboja dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Di bawah kepemimpinannya, Kamboja kemudian menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Pada saat itu, kaum komunis Vietnam diperbolehkan menggunakan pelabuhan yang berada di Kamboja untuk memasok persenjataan dan makanan. Bukan cuma Vietnam, Amerika juga diberi izin untuk mengebom tempat persembunyiannya pasukan Viet Cong di Kamboja. Kebijakan itu ternyata mendapat tentangan dari banyak pihak. Ya gimana enggak, dengan memberikan izin kepada Vietnam dan Amerika, sama saja menjadikan Kamboja sebagai wilayah peperangan Vietnam. Banyaknya tantangan membuat Norodom Sihanouk digulingkan dari jabatannya sebagai raja dari Jenderal Lon Nol pada tanggal 18 Maret 1970. Kamboja kemudian berubah menjadi republik, dan Jenderal Lon Nol naik menjadi Presiden Republik Khmer. Republik Khmer adalah negara sayap kanan yang mendukung Amerika Serikat. Mengetahui kabar bahwa Kamboja berubah menjadi sayap kanan Amerika, membuat Norodom Sihanouk yang tersingkir ke Beijing bergabung dengan Khmer Merah. Khmer Merah adalah sebuah organisasi kecil berpaham komunis. Nah, Khmer Merah ini sangat menentang upaya-upaya pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam Utara. Penentangan yang dilakukan oleh Khmer Merah ternyata mendapat dukungan dari masyarakat Kamboja. Masyarakat yang mendukung kemudian bergabung dengan Khmer Merah. Karena dukungan yang banyak dan karena Khmer Merah sebelumnya juga pernah mendapat pelatihan dari militer Vietnam Utara, akhirnya Khmer Merah berhasil menggulingkan Lon Nol. Akibat perang saudara antara Khmer Merah dengan pemerintahan Lon Nol mengakibatkan 156.000 jiwa tewas dan setengahnya adalah warga sipil. Khmer Merah mulai menguasai Kamboja dan Pol Pot yang merupakan pemimpin organisasi ini sekaligus pengagum komunisme Mao Tiongkok. Mulai berkuasa dan mengubah nama Republik Khmer Merah menjadi Kampuchea. Khmer Merah punya slogan yang terkenal. Akibat Khmer Merah mempunyai slogan yang terkenal, yaitu To spare you is not profit, to destroy you is no lose. Yang artinya, menyelamatkan Anda tidak ada untungnya, menghancurkan Anda tidak ada ruginya. Khmer Merah. Khmer Masyarakat Kamboja di bawah kekuasaan Khmer Merah diwajibkan untuk bekerja sebagai buruh pertanian, dilarang pakai kacamata, dilarang menguasai bahasa asing, bahkan dilarang tertawa dan menangis. Nah, kalau ketahuan, siapapun akan dihukum dengan cara ditembak mati. Terus nih, setelah 8 tahun masa pemerintahan Khmer Merah, Vietnam menginvasi Kamboja. Dan tepat di tanggal 7 Januari 1979, pasukan Vietnam berhasil menduduki kota Phnom Penh. Masyarakat Kamboja di bawah Karena invasi yang dilakukan Vietnam Selatan menyebabkan pemerintahan Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot yang anti-Vietnam Selatan pun jatuh. Pol Pot tersingkir sampai ke perbatasan Thailand, tapi Pol Pot tidak mau menyerah begitu saja. Ia tetap memberikan perlawanan dengan melakukan perang gerilya.
Ketika itu, pimpinan Khmer Merah digantikan oleh Khieu Sampar. Tujuannya untuk menghilangkan citra buruk Khmer Merah dan mendapatkan dukungan internasional. Vietnam pun kemudian membentuk Republik Rakyat Kamboja atau People Republic of Kampuchea. Kamu masih ingat dengan Norodom Sihanouk kan? Ya, ia kemudian berkoalisi dengan dua faksi lainnya untuk membantu pemerintahan tandingan dari yang dibuat Vietnam yaitu PRK. Koalisi itu disebut Coalition Government of Democratic Kampuchea. Koalisi Coalition Government of Democratic Kampuchea terdiri dari Khmer People National Liberation Front di bawah pimpinan Son Sann dan Khmer Merah di bawah pimpinan Khieu Sampar. Karena adanya pemerintahan tandingan, membuat Kamboja memiliki dua pemerintahan. Nah, keduanya melakukan upaya rekonsiliasi melalui pertemuan Prancis pada tanggal 20-21 Januari 1998. Akan tetapi, upaya ini masih belum membuahkan hasil. Melihat kondisi ini, dengan heroiknya Indonesia melalui ASEAN menawarkan mediasi untuk mengatasi konflik Kamboja. Hebatnya nih, semua pihak yang terlibat konflik sepakat dengan mediasi itu. Wah, hebat ya Indonesia. Setelah semua sepakat, diselenggarakanlah Jakarta Informal Meeting atau yang disebut dengan JIM, dan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Penyelenggaraan JIM didukung oleh Dewan Keamanan PBB. Kemudian, Dewan Keamanan PBB mengusung pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia. Vietnam pun sepakat untuk mundur dari wilayah Kamboja pada pertemuan JIM kedua. Setelah konferensi Paris yang dilaksanakan pada Oktober 1991, 4 faksi yang bertikai di Kamboja menyepakati untuk saling berdamai pada tahun 1979. Setelah itu, Buddha diangkat menjadi agama resmi negara Kamboja, dan pada tahun 1993, pemilu pertama yang demokratis diselenggarakan. Begitulah sekuat kiranya konflik yang terjadi di Asia Tenggara. Banyak ya yang terlibat di dalamnya, mulai dari bangsa asing sampai pertarungan sesama bangsa. Untung negara kita hadir dan meminta untuk mediasi, sampai akhirnya semua sepakat untuk berdamai. Membujuk negara yang sedang bertikai tentunya tidak mudah. Pasti Indonesia memiliki seorang tokoh yang pandai bernegosiasi dan kaya ilmu pengetahuan, sampai akhirnya bisa membujuk.